Hai, selamat datang di Mahasiswari Channel. Di sini nanti aku bakalan ngebahas tentang materi-materi kebidanan dan soal-soal kebidanan, baik itu fisiologis maupun patologis. Soal-soal ini biasanya muncul pada saat uji kompetensi, SKB, dan P3K. Jadi, untuk teman-teman jangan lupa subscribe Mahasiswari Channel ya. Yuk, sekarang kita bahas ke soal nomor 1. Nomor 1, seorang perempuan berusia 22 tahun G1P0A0 mengatakan hamil 2 bulan datang ke BPM untuk melakukan pemeriksaan kehamilannya. Ibu mengeluh mual terutama pada pagi hari. Penyebab keluhan yang sesuai dengan kasus tersebut adalah A. Peningkatan oksitosin, B. Peningkatan kadar HCG, C. Peningkatan hormon LH, D. Penurunan kadar progesteron, dan E. Peningkatan hormon prolaktin. Oke, jadi data fokus pada kasus ini yaitu ibu hamil usia 2 bulan mengeluh mual. Yang ditanyakan adalah penyebab dari keluhan mual tersebut. Nah, bisa kita ketahui bahwa di sini ibu tersebut mengalami perubahan yang berkaitan dengan sistem endokrin. Jadi sistem endokrin itu berkaitan dengan hormon-hormon di dalam tubuh ibu. Oke, kita bahas satu-satu ya untuk optionnya. Untuk option A yaitu peningkatan hormon oksitosin. Di dalam tubuh seorang ibu hamil biasanya akan terjadi peningkatan hormon oksitosin dan biasanya akan semakin tinggi menjelang persalinan. Hormon ini biasanya berfungsi untuk melenturkan leher rahim supaya bayi mudah untuk keluar dan menstimulasi puting susu untuk memproduksi ASI. Jadi untuk pilihan A itu kurang tepat karena yang ditanyakan adalah keluhan mualnya. Kemudian yang B, peningkatan kadar HCG. Jadi kadar HCG itu biasanya dapat dideteksi pada minggu kedua setelah konsepsi. Nah, peningkatan kadar HCG ini bisa memicu timbulnya rasa mual pada ibu hamil. Selain kadar HCG, ada juga hormon yang bisa meningkatkan rasa mual pada ibu hamil, yaitu ada hormon estrogen dan progesteron. Jadi hormon estrogen dan progesteron ini biasanya sudah ada di dalam tubuh seorang perempuan sebelum hamil pun. Tapi pada saat hamil jumlahnya ini akan semakin meningkat dan ini bisa memicu rasa mual. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah B, peningkatan kadar HCG. Kemudian kita lihat untuk pilihan yang C, yaitu peningkatan hormon LH. Jadi hormon LH ini biasanya berperan pada siklus menstruasi dan ovulasi. Dan biasanya itu akan meningkat kadarnya itu pada wanita yang menjelang menopause atau pada menopause. Jadi kurang tepat. Kemudian yang D, penurunan kadar progesteron. Nah, tadi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa salah satu hormon yang memicu munculnya rasa mual pada ibu hamil itu adalah peningkatan hormon progesteron. Jadi kalau penurunan kadar progesteron itu kurang tepat karena di sini progesteron itu berpengaruh terhadap siklus menstruasi dan ovulasi. Jadi saat wanita mengalami ovulasi atau sedang berada di masa subur, hormon progesteron akan membantu mempersiapkan lapisan dalam rahim yang disebut endometrium untuk menerima sel telur yang telah dibuahi oleh sperma. Jika tidak terjadi pembuahan, maka hormon progesteron dalam tubuh akan menurun dan memicu menstruasi. Kemudian yang E, peningkatan hormon prolaktin. Jadi hormon prolaktin ini dalam kehamilan akan meningkat. Tetapi manfaatnya di sini adalah untuk mempersiapkan jaringan payudara untuk menyusui dengan membantu menghasilkan produksi ASI yang melimpah. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang B, yaitu peningkatan kadar HCG. Lanjut ke soal nomor 2. Seorang perempuan berusia 25 tahun G1P0A0 mengatakan hamil 4 bulan, datang ke BPM ingin memeriksakan kehamilannya. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit, dan pemeriksaan serviks teraba lunak. Perubahan yang terjadi sesuai dengan kasus tersebut adalah A. Tanda Hegar, B. Tanda Gudel, C. Tanda Piskasek, D. Tanda Kedwick, dan E. Bragdon Hicks.
Oke, ini adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada uterus ibu hamil ya. Data fokus pada kasus ini adalah pemeriksaan serviks teraba lunak. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk pilihan A, yaitu tanda Hegar, adalah adanya uterus segmen bawah rahim terasa lebih lunak dibandingkan dengan bagian lainnya. Biasanya itu bisa diketahui pada usia kehamilan 6-12 minggu. Nah, kemudian untuk pilihan B, tanda Gudel, yaitu perubahan pada serviks yang melunak akibat hipervaskularisasi, stimulasi estrogen, dan pelunakan akibat progesteron. Kemudian yang C, tanda Piskasek, yaitu uterus asimetris karena adanya tempat kosong pada rongga uterus di mana embrio itu terletak di sebelah atas. Nah, kemudian yang D, tanda Chadwick, yaitu vagina mengalami hipervaskularisasi sehingga menimbulkan warna merah ungu kebiruan. Dan yang E adalah Braxton Hicks. Braxton Hicks itu adalah kontraksi palsu. Berdasarkan pengertian yang barusan saya jelaskan, maka jawaban yang tepat itu adalah B, tanda Gudel, karena yang ditanyakan adalah perubahan yang terjadi sesuai kasus tersebut, yaitu pemeriksaan serviks teraba lunak. Nah, biasanya pada kondisi wanita tidak hamil, serviks itu seperti ujung hidung. Jika pada ibu hamil, serviksnya itu akan melunak seperti bibir. Seorang perempuan berusia 27 tahun, G1P0A0, hamil 4 bulan datang ke BPM untuk memeriksakan kehamilannya. Pada pemeriksaan abdomen ditemukan adanya linea nigra dan striae gravidarum. Hormon yang berpengaruh pada kasus tersebut adalah ALH, BFSH, CMSH, D oksitosin, dan E prolaktin. Nah, kita lihat data fokusnya adalah ditemukan adanya linea nigra dan striae gravidarum. Nah, hormon yang berpengaruh yaitu kita bahas satu-satu. Untuk pilihan A itu ada hormon LH. Jadi di awal sudah saya bahas kalau hormon LH itu berkaitan dengan siklus menstruasi dan ovulasi, dan biasanya kadarnya itu akan meningkat pada wanita yang memasuki masa menopause. Begitu juga dengan pilihan B, FSH, itu sama dengan LH, berkaitan dengan siklus menstruasi dan ovulasi serta akan meningkat pada wanita menopause. Kemudian yang C, MSH atau melanocyte stimulating hormone, yaitu hormon yang merangsang proses pigmentasi kulit pada wanita hamil. Biasanya dampak yang ditimbulkan itu pada puting susu, warnanya bisa menjadi lebih gelap, serta daerah di sekitar puting susu juga menjadi lebih gelap, dan terjadinya pigmentasi warna kecoklatan di daerah wajah yang disebut dengan koasma gravidarum. Kemudian bisa juga menimbulkan pigmentasi kecoklatan pada bagian tubuh tertentu seperti di dinding perut seperti striae gravidarum dan linea alba dan nigra. Kemudian untuk pilihan yang D adalah oksitosin. Nah, tadi juga sudah dijelaskan ya, untuk oksitosin itu mengalami peningkatan pada kehamilan, tetapi fungsinya itu lebih kepada melenturkan leher rahim serta menstimulasi puting susu untuk memproduksi ASI. Kemudian yang E, prolaktin, juga sama. Tadi sudah saya jelaskan, fungsinya itu adalah untuk mempersiapkan jaringan payudara untuk menyusui dengan membantu menghasilkan produksi ASI yang jumlahnya melimpah. Jadi untuk soal nomor 3, jawaban yang tepat adalah yang C. Lanjut ke nomor 4. Seorang perempuan berusia 34 tahun, G2P1A0, datang ke bidan untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesa didapatkan bahwa ibu mengeluh sering sesak nafas, usia kehamilan 35 minggu. Hasil pemeriksaan dapatkan tekanan darah 120/80, nadi 84 kali per menit, pernafasan 28 kali per menit, dan suhu 36,4 derajat Celcius. Penyebab keluhan sesak pada kasus tersebut adalah A, adanya hemodilusi, B, peningkatan volume jantung, C, peredaran darah tidak lancar, D, terjadi peningkatan berat badan, E, pembesaran uterus menekan diafragma.
Oke, kita lihat data fokus pada kasusnya, yaitu ibunya mengeluh sering sesak nafas. Nah, berdasarkan pilihan dari A sampai E, bisa kita lihat yang lebih tepat itu adalah yang E ya. Karena pada ibu hamil di usia kehamilan lebih dari 32 minggu biasanya itu sering mengeluh sesak. Nah, keluhannya ini terjadi karena pada perempuan hamil uterus itu akan semakin membesar sehingga lama-kelamaan akan menekan diafragma ibu. Ya, jadi nomor 4 jawabannya adalah yang E. Soal terakhir, seorang perempuan berusia 23 tahun G1P0A0 hamil 28 minggu datang ke BPM untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil pemeriksaan menunjukkan semua dalam batas normal. Tinggi fundus eteri pada kasus tersebut adalah A. Setinggi pusat, B. 3 jari di atas pusat, C. Setinggi prosesus sifoideus, D. 2 jari di bawah prosesus sifoideus, dan E adalah pertengahan pusat dengan prosesus sifoideus. Nah, data fokusnya pada kasus ini adalah ibu hamil 28 minggu. Jadi kita harus tahu nih, TFU pada ibu hamil usia 28 minggu itu ada di mana. Nah, untuk TFU sendiri pada ibu hamil itu diketahui 8 minggu di simfisis, kemudian 12 minggu terletak di 1 sampai 2 jari di atas simfisis. 16 minggu pertengahan simfisis pusat, 20 minggu 3 jari di bawah pusat, 24 minggu setinggi pusat, 28 minggu 3 jari di atas pusat, 32 minggu pertengahan prosesus sifoideus dan pusat, kemudian 36 minggu 3 jari di bawah prosesus sifoideus, dan 40 minggu pertengahan prosesus sifoideus dan pusat. Jadi TFU ini harus hafal di luar kepala ya. Berdasarkan kasus itu, hamilnya 28 minggu, TFU-nya yaitu 3 jari di atas pusat. Jawaban yang tepat adalah yang B. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Untuk teman-teman yang mau request, mau bahas tentang persalinan, nifas, KB, atau yang lain-lain tentang kebidanan, bisa langsung komentar di kolom komentar ya. Terima kasih untuk teman-teman yang nonton video ini sampai habis, dan sampai ketemu di video selanjutnya.